Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Ibu Isti Selamat dan sore, Ibu-ibu. Pak. Sore, Hmm, Pak. Gimana kabarnya? Baik? Kabar Alhamdulillah baik, baik, Pak. sehat, Pak. Semangat. Alhamdulillah ini. Semangat ya. Semangat, Pak. Nah, di sini izinkan saya ya sebagai supervisor akan eh, melakukan penilaian kompetensi coaching. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan diskusi ini? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya pada coaching ini adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Kemudian selain itu kompetensi yang mana sih yang ingin Ibu observasi lebih mendalam dalam kegiatan coachingnya ini? Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator apa yang menjadi tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian saya pada coaching ini, coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya melalui coaching dengan alur tirta, Pak. Iya, baik. Ya Bapak Ibu, Ibu Iin dan Ibu Isti bisa dimulai kegiatan coachingnya. Silakan. Oke, Pak. Terima Siap. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Wira, bagaimana kabarnya? Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah, kita harus tetap semangat dan bahagia ya Bu. Iya, meskipun ada masalah ya Bu, tetap bahagia pokoknya. Iya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya sore ini sambil kita Iya, ngobrol santai sambil menikmati udara yang sejuk ini ya Bu. iya, sore-sore asoy gitu ya Bu ya. Iya, mendung-mendung sejuk. Mendung sejuk Nah, ya. iya, Bu. Di sini kira-kira Bu, apakah Ibu lagi ada masalah Bu di sekolah atau di kelas Bu? Di sekolah sih Bu, pada dasarnya di sekolah, tapi ya masalahnya adanya di kelas gitu. Jadi ada anak yang sering bolos di jam pelajaran terakhir, tapi ya anaknya itu aja gitu. Jadi ya kalau saya piket, saya pasti dapat laporan dari guru pada jam mata pelajaran terakhir gitu. Kalau saya ngajar mata pelajaran jam terakhir, saya ngadunya ke guru piket gitu. Itu sih Bu masalahnya. Kok ngapa ya? Kok jam terakhir itu kok apa sih bolos gitu kan? Agak nyesek juga gitu. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah ada tujuan dari apa sudah ada rencana Bu? Tujuan dari rencananya itu Rencana apa Bu? apa Ibu sudah punya rencana dari tujuan yang akan Ibu buat? Belum ada sih Bu. Jadi ya ini makanya saya minta solusi dari Ibu Iin gitu, gimana ya caranya gitu. Kira-kira apa Bu rencana yang akan Ibu buat Bu? Rencananya apa ya Bu kalau jam terakhir Bu? Mungkin ada apa ya Bu, penyelenggaraan workshop gitu mungkin Bu untuk guru. Jadi solusi di jam terakhir itu apa sih yang menarik, tidak membosankan, terus nunggu-nunggu gitu sampai jam terakhir tuh apa sih, karena adanya yang apa sih itu faktor X-nya ada di jam terakhir gitu. Jadi jam terakhir itu harus memberikan sesuatu yang
Oh gitu kan. Nah itu tuh gimana sih gitu. Nah itu yang kami belum tahu, belum apa ya, belum ada kepikiran apa gitu. Ngapa sih kok mereka tuh nggak tertarik banget di jam terakhir? Ya meskipun kita sama-sama tahu ya guru juga udah lelah, capek, bosen, sama sebenarnya kita mengalami hal itu sih Bu. Memang memang iya sih Bu. Kalau sudah jam terakhir itu jam rawan ya Bu ya. Ya, Kira-kira anak sudah jenuh. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan sebagai guru gitu kan? Agar anak itu tidak jenuh, tidak ya, mengantuk saat pembelajaran terakhir itu Bu. Nah, tadi menurut Ibu Wira kan misalkan melakukan workshop, banyak workshop, mengetahui bagaimana cara-caranya. oh, itu sih yang menurut saya itu sih Bu. Adanya workshop mungkin ada jam terakhir tuh misalnya khusus pakai gadget misalnya gitu kan di jam terakhir ada pokoknya materi jam terakhir tuh pakai gadget gitu kan diselingin. Oke, anak-anak bisa main game dulu 5 menit gitu kan misalnya sih khusus di jam terakhir. Jadi faktor X-nya itu yang ditunggu-tunggu siswa gitu kan. Wah, nanti jam terakhir ini ada waktunya sih ya 5 menit lah ya, terlalu kecepatan. 15 menit mungkin di sela-selanya gitu. Jadi lihat sejenak di jam terakhir itu biar anak-anak biar apa ya, nunggu-nunggu gitu. Jam terakhir adalah sebagai jam yang ditunggu-tunggu, bukan sebagai jam yang ingin dihilangkan, kayak seperti itu gitu sih Bu. Ya, kalau menurut saya sih Bu ya, sebelum kita melakukan workshop itu kita berkolaborasi dulu sih Bu dengan teman sejawat. Kira-kira apa sih yang bisa menjadi solusi dari permasalahan kita? Nah, atau kita berdiskusi dengan kepala sekolah, Bu. Iya, iya Bu. Kira-kira Bu, ada ada ini nggak Bu, hambatan nggak Bu dari rencana yang akan Ibu lakukan itu? Sejauh ini belum sih Bu, belum ada hambatan gitu. Tinggal apa ya, tinggal ngomong ke kepala sekolah. Insya Allah kepala sekolah apa ya, mendukung, merestui lah ya, misalnya mensupport kita secara penuh apa sih di jam terakhir itu yang menjadi solusi terbaik buat kita gitu. Nggak pada bolos. Nah, jika solusi yang Ibu persiapkan tidak menyelesaikan hambatan tersebut, kira-kira opsi lain apa, Bu? Kan ini belum dilaksanakan ya Bu, jadi kita belum tahu apakah um, yang akan saya laksanakan ini akan saya lakukan rencana ini tuh berhasil atau tidak karena belum dilakukan. Rencana aksinya ini sih sendiri akan saya lakukan pada saat nanti setelah semester, yaitu semester 2. Kan kita sudah semesteran ya Bu, jadi nanggung Ya, kalau melaksanakan program di akhir sesi, akhir semester seperti ini. Mungkin nanti di awal ajaran semester genap itu akan dilakukan. Mungkin pertama berkolaborasi dulu dengan teman sejawat, bermusyawarah, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, lalu kita membuat perencanaan itu kapan akan diadakan workshop yang paling tepat dan paling baik untuk dilaksanakan. Dan tentunya kita akan menerapkannya gitu Bu, sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah kita buat gitu Bu. nah jadi rencana utamanya agar mencapai tujuan anak tidak jenuh, tidak mengantuk dan tidak bolos itu apa kira-kira, Bu? Itu tadi Bu, mungkin ada sedikit permainan dari guru jam mata pelajaran terakhir, ya tentu saja kita semua ya, karena setiap guru pasti ada kena di jam terakhir itu pasti gitu kan. Jadi membekali guru-guru tersebut dengan metode pembelajaran yang mumpuni yang akan dilaksanakan khusus pada jam terakhir. Bisa juga diselingi dengan itu tadi pemberian apa jeda waktu 15 menit atau 10 menit untuk membuka gawai mereka yang mau main game mungkin main game sebentar 10 menit, lalu yang mau balas chat chat teman-temannya, chat pacarnya mungkin 10 menit gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi tidak apa ya, tidak membosankan gitu. Atau mungkin ada yang mau menelpon orang tuanya sebentar gitu 5 menit seperti itu.
Itu sih Bu. Jadi intinya begini ya Bu ya, kita sebagai guru harus lebih kreatif lagi Iya, dan lebih memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Jadi anak itu tidak jenuh, jadi anak tidak bosan dan tidak membolos kan Bu pada jam terakhir. oke, iya Bu, benar banget seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, skala prioritasnya dalam Ibu mencapai tujuan tersebut berapa kira-kira Bu? Pengennya sih punya skala 80 ya, atau bisa 100% terlaksana, tapi kan tidak mungkin, pasti ada lah yang kalau memang ngantuk-ngantuk banget gitu kan, jelas tidak mungkin untuk dilaksanakan. 80% lah Bu. Ya, kita sebenarnya sebagai guru harus punya skala prioritas agar mencapai ketercapaian tujuan dari kita itu ya Bu ya. Iya benar. Nah, kira-kira strateginya itu Bu apa kira-kira Bu, bagaimana menurut Ibu? Strateginya ya itu tadi Bu, kita pertama bilang ke rekan sejawat dulu. Jadi saya punya program ini nih, gimana kalau dilaksanakan? Ada tidak yang punya solusi lebih baik lagi dari yang saya miliki, misalnya seperti itu. Jika semuanya setuju, kita akan menghadap ke kepala sekolah. Nah, selama ada kepala sekolah, tinggal kita tentukan tanggalnya tadi kan sudah saya bilang kita akan merencanakan pada semester genap, seperti itu. Itu sih Bu. Nah, jangka waktunya kira-kira berapa lama itu Bu? Jangka Mencapai tujuan waktunya tersebut. workshop 3 hari untuk dapat memaksimalkan metode-metode atau jenis-jenis pembelajaran yang dapat kita terapkan di kelas untuk mengatasi anak yang sudah bosan pada jam pelajaran terakhir. Apakah Ibu sudah ada Bu gambaran ukuran ketercapaian keberhasilannya Bu? Ukuran ketercapaian sepertinya belum, karena belum dilaksanakan. Belum ada ya Bu ya, karena lagi akan dilaksanakan ya Bu. Iya, sedang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya kira-kira Bu, apa yang perlu Ibu perhatikan dalam melaksanakan rencana tersebut Bu? Apa yang harus diperhatikan kira-kira Bu? Mencari narasumber yang tepat. Jadi kalau nggak tepat narasumbernya ya sama juga bohong kan, artinya tidak maksimal. Jadi narasumber yang berkompeten, maksimal, didukung oleh kepala sekolah yang mumpuni dan teman-teman atau rekan sejawat yang memang mensupport kan hal ini gitu. Terus Ibu. Jadi mencari narasumber yang tepat, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu ya Bu, agar anak tidak jenuh ya Bu. Benar, agar memberikan solusi yang terbaik buat kita semua, yaitu tadi permasalahannya. Seperti itu Bu. Ya mungkin salah satunya bisa begini sih Bu, bisa dengan guru memberikan ice breaking dan memberikan soal-soal atau pertanyaan yang ini, soal-soal yang memacu mereka berpikir kritis gitu Bu. Jadi apa ya, mereka tidak jenuh gitu. Iya. Tapi makin ngantuk sepertinya Bu, jam terakhir udah ngantuk, kita nggak bisa pikir kritis lagi Bu, itu si anak-anak. Apalagi anak otomotif, iya. Itu sudah lah. Berpikir kritisnya tapi dengan santai gitu Bu. Jam terakhir. Jam terakhir itu sudah tidak kritis lagi Bu, sudah tumpul. Nah, selanjutnya Bu, komitmen apa yang sudah Ibu yang akan Ibu buat untuk rencana aksi Ibu tersebut? Komitmen saya ya tetap melaksanakan apa yang sudah direncanakan, itu buat komitmen dulu. Jadi kalau ada hambatan apa, ada hambatan ya mau nggak mau itu harus kita apa sih itu hambatannya gitu kan. Harus berkomitmen untuk melaksanakan proses dari pemecahan masalah tadi kan, pemecahannya akan melakukan workshop. Nah itu sih Bu, kalau ada hambatan ya harus dipecahkan. Adakah Bu yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Ya misalnya ada dari rekan sejawat yang tidak mensupport, atau ada teman sejawat yang mungkin apa ya Bu, ya itu aja sih yang, karena kan kepala kita masing-masing pikirannya, jadi mungkin ada yang berpikir ngambur-ngamburin uang, workshop ini workshop itu, nanti juga hasilnya kita yang melaksanakan.
ada yang merasa terbebani mungkin rekan sejawat, demikian. Tapi saya rasa insya Allah teman-teman sejawat saya tidak akan berpikir seperti itu karena mereka semua sadar dan percaya bahwa ini adalah keresahan kita bersama, ini adalah masalah kita bersama yang harus kita cari pemecahan masalahnya bersama-sama juga, seperti itu. Nah, selanjutnya tindak lanjutnya bagaimana itu, Bu? Tindak lanjutnya dari rencana yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan apa hasil dari workshop itu, hasilnya seperti apa. Ya, tindak lanjutnya dilaksanakan di kelas, Bu. Diberdayakan apa tadi materi yang diberikan, pengetahuan apa, diaplikasikan di dalam materi pelajaran jam terakhir agar jam terakhir itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh siswa, menarik ya. Tentunya tadi mampu berpikir kritis setelah diadakannya beberapa metode pembelajaran untuk khusus jam terakhir pada workshop yang akan dilaksanakan. Demikian. Ya, jadi setelah melakukan workshop sudah dapat diaplikasikan pembelajaran yang kreatif dan inovatifnya kepada siswa ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Ya. Nah, kira-kira Bu, apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen tersebut, Bu? Ya, insya Allah saya berani, Bu, karena kan didampingi oleh kepala sekolah, rekan-rekan sejawat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, masalah kita bersama, dan kita wajib cari solusi sama-sama juga. Demikian. Ya, ya Bu, semoga ya Bu ya, nanti permasalahannya Ibu akan mendapatkan solusinya setelah nanti mengadakan workshop misalkan, dapat ilmu dari orang yang berkompeten di bidangnya, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar siswa tidak jenuh ya Pak, ya Bu ya? Ya, benar sekali, Bu. Ya. Nah, terima kasih Bu Ira. Kira-kira ada yang ingin diobrolkan lagi? Saya rasa tidak ada ya, Bu, sudah cukup. Jadi saya merasa puas sekarang, sudah lebih bahagia lagi karena sudah mendapatkan solusi yang terbaik dari hasil coaching kita, hasil obrolan ringan kita bersama Ibu Iin. Demikian saja, Ibu. Iya, saya juga merasa bahagia. Saya merasakan apa yang akan Ibu lakukan itu sudah bagus ya Bu ya. Semoga kedepannya nanti anak-anaknya tidak ada lagi yang membolos. Jadi pembelajaran terakhir itu mereka tetap semangat ya Bu, walaupun sudah Amin ya jam rabbal alamin. Iya, jam Ibu, terima akhir. kasih. Ya. Terima kasih banyak Bu Ira atas waktunya. Sama-sama, Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu, Bu Iin dan Bu Isti. Terima kasih Pak. Sebelum saya sampaikan hasil observasinya, kira-kira menurut Bu Iin proses coaching ini sudah sesuai apa belum? Menurut saya pencapaian pengembangan yang saya inginkan melalui coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga coach bisa dapat menemukan solusinya, Pak. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Isti ya. Ibu sudah cukup bagus Bu, ternyata sudah memenuhi dengan kriteria kompetensi dari alur Tirta ya. Yang tujuan tadi sudah memenuhi yaitu tujuannya menanyakan tujuan dari coaching tentang anak yang suka bolos ya Bu. Jadi permasalahannya adalah mengatasi anak yang suka bolos. Nah, itu menggunakan permainan supaya tidak jenuh di kelas. Nah, kemudian identifikasinya mencari solusi tentang pembelajaran yang menyenangkan siswa. Jadi, kemudian menggunakan gadget sebagai sosialisasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi tanpa kolaborasi dengan guru, kita semua tidak bisa menjalankan pembelajaran dengan sempurna tentunya. Dan mengadakan workshop ini cukup bagus
tadi rencana dari Ibu Isti mengadakan workshop. Kemudian untuk rencana aksi ya, mencari narasumber yang tepat untuk permasalahan yang dihadapinya, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, itu rencana yang sangat bagus sekali. Dan tanggung jawab berkomitmen bersama rekan sejawat dalam pengadaan workshop. Nah, kemudian pengaplikasian terhadap workshop oleh rekan sejawat yang dilakukan oleh Ibu Isti itu sangat bagus sekali. Ibu Isti pengamatannya sungguh bagus ya. Mungkin juga sesuai dengan tujuan yang diharapkan tentunya. Mungkin ada dari Ibu Iin dari proses coaching tadi, kesimpulannya apa? Ya, lebih pada saat coaching lebih memahami lagi proses coaching dengan alur tirta agar kedepannya lebih baik lagi, Pak. Bagus Ibu ya. Terus semangat Bu ya. Alhamdulillah. Ya, Pak. Semoga kita semua bisa terus bersemangat dan terus belajar tanpa henti. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.